Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para ulama, para habaib dan ibu-ibu jamaah Masjid Muhammad Cengho yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dipertemukan lagi kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita diringankan langkah kita untuk menuju rumah Allah ini, bersama-sama kita untuk hadir di majelis ilmu ini untuk dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-ibu sekalian, tadi di awal pembukaan saya menyampaikan firman Allah. Monggo kalau ada yang memegang Al-Quran atau HP, itu surah ke-59. Surah 59 itu adalah surah Al-Hasyr. Surah ke-59 namanya surah Al-Hasyr, ayat 18. Apa yang Allah sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua yang hadir di majelis mulia ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang terkena panggilan dari Allah. Apa yang Allah panggil? Siapa yang Allah panggil? Kita semua. Wahai orang-orang beriman, perintah Allah pertama, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa kita yang dapatkan takwa itu? Takwa itu adalah dengan segala keikhlasan hati dan diri kita memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh kekhusyuan apa-apa yang Allah perintahkan, dan begitu sadar dan begitu ikhlas kita juga menghindari atau meninggalkan segala sesuatu apa yang dilarang oleh Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Dipanggil kita oleh Allah untuk apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian apa perintah Allah selanjutnya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kalian, hendaklah setiap kita, individu muslim, setiap orang mukmin mengaca pada dirinya bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia ibadahkan, apa yang dia amalkan, amal-amal sholat itu, katakan pada diri kita,
bahwa semua ini adalah bekal untuk persiapan kita hari esok. Ini yang dimaksud dengan lighadin, untuk hari esok. Jadi ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Allah yang terbaik, apakah sholat fardu kita, apakah kita berpuasa Senin dan Kamis, ataukah kita bertahajud, apakah kita berduha, atau apapun amal-amal saleh kita yang kita lakukan itu dengan ikhlas kita amaliakan, kita lakukan, tanamkan pada jiwa kita bahwa itu adalah bekal kita untuk hari esok. Jadi jangan ibu berpikir apa yang kita amalkan hari ini udah selesai begini aja, enggak begitu. Yang tertanam di jiwa kita, ya Allah, yang aku lakukan ini ya Allah, tolong untuk diterima amal ibadahku, dan ini adalah bekalku untuk hari esok. Bukankah Allah mengatakan fatazawwadu, banyak-banyaklah kalian membawa bekal untuk akhiratmu. Apa bekal yang terbaik itu? Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti ke alam akhirat, ke alam kiamat, qiyamul hisab dan seterusnya, itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Apa maksud ayat ini? Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengkoreksi diri kita, untuk melihat apa yang kita lakukan ini sudah benar atau belum. Maka Umar bin Khattab memerintahkan begini, Bu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Hendaklah kalian menghitung-hitung diri kalian, sudah sejauh mana ibadah-ibadah yang kalian lakukan itu, banyak atau sedikit. Kalau yang banyak kita lakukan, maka kita akan ditempatkan di dalam syurga Jannatul Na'im. Tetapi kalau perilaku kita, amalia kita lebih berat, timbangannya adalah kemunafikan, kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita akan ditempatkan oleh Allah dalam neraka Jahannam. Maka apa kata Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Orang-orang yang timbangan amalia kebaikannya, kebajikannya itu lebih berat dibandingkan keburukannya, Allah tempatkan pada tempat yang ridho, yang kita senangi, yang Allah ridho pada kita. Tetapi apa kata Allah? Wa amma man khaffat mawazinu, apabila ringan timbangan kebajikannya, ya Allah, lebih banyak yang buruknya, maka Allah akan tempatkan pada neraka yang namanya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa yang disebut dengan mahya itu? Narun hamiyah, yaitu sebuah nama yang namanya neraka Jahannam yang apinya menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kajian kita malam hari ini adalah bulan pertama untuk saya utamanya adalah di awal tahun 2022. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jadikan tahun ini, awal tahun ini kita masih fresh, masih segar. Sebagai apa? Starting point, sebagai langkah awal kita melangkah dengan bertekad, dengan berazam bahwa apa yang aku lakukan pada tahun-tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Maka ada quotes, ada ungkapan yang bijak dari seorang ulama besar, ulama dari kalangan tabi'in. Apa yang dia katakan? Man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa
rabihun. Ini tidak. Apabila tahun ini, hari ini, bulan ini yang kita lakukan, perilaku kita, etos kerja kita lebih bagus, ibadah kita lebih bagus, kemudian tadarusan kita lebih bagus, kemudian kita menjaga mulut kita lebih bagus dibanding tahun-tahun kemarin. Nah, kita bertekad yang berazam. Azam itu apa? Tekad yang kuat, yang bulat. Maka kalau kita mampu melakukan itu, maka kata-kata yang mengatakan, orang yang mengatakan fahuwa rabihun, maka orang itu beruntung. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, termasuk diri saya mengingatkan, lakukan hari ini, tahun ini, bertekad kita, ya Allah, aku akan melakukan ibadahku yang terbaik dan harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau tahun 2021 mungkin kita hanya mampu membaca Al-Quran dalam satu hari itu, ya alhamdulillah kalau bisa 1 juz, Allahu Akbar, luar biasa. Paling tidak, kita ambil yang lebih berkah aja. 1 kali pertemuan, maksud saya dalam 1 kali pengajian setelah waktu maghrib umpamanya, baca 2 lembar dulu. Habis isya baca 2 lembar. Habis subuh baca 2 sampai 3 lembar. Karena 1 juz itu dari berapa? Rata-rata 8 sampai 9 lembar. Coba ini amaliyatkan. Amaliyatkan ini. Kalau tahun kemarin kita tidak mampu usahakan 1 juz, tahun ini kita berazam. Apa kata Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah bertekad bulat melakukan sesuatu yang terbaik, maka serahkan kepada Allah setelah kita melakukan upaya yang optimal. Ikhtiar kita secara maksimal sudah kita lakukan, berniat kita, ya Allah ya Rabb, semoga aku tahun ini tidak ketinggalan untuk Senin Kamisnya, tidak ketinggalan kita apa? Tahajudnya. Dahulu pernah bulan yang lalu saya katakan 40 rakaat paling tidak kita dalam sehari itu. 40 rakaat, ingat tuh ya kemarin ya. Wajib kita berapa? 17 rakaat. Oke? Ditambah dengan rawatib kita berapa? 12. Oke? Ditambah dengan tahajud kita 8 rakaat plus witir 3 rakaat menjadi 11, totalnya adalah 40 rakaat. Ini hal-hal biasa ini. Coba saya mendengar ceramahnya Allah Akbar Ustaz Ayi Hidayat itu luar biasa. Saya mengamalkan pernah 40 hari kamu melakukan ini, maka akan engkau dapatkan perbedaan kehidupan kamu yang jauh lebih bagus. Betul. Alhamdulillah. Apa yang belum pernah saya lakukan dahulu setelah saya mencermati Ustaz Ayi Hidayat, ya Allah, orang ini luar biasa ilmunya. Saya ikuti apa yang beliau perintahkan itu. Ya saya jujur, selama ini kadang saya tahajud itu pernah juga ketinggalan, mungkin karena kecapean atau Allah malas. Ya kadang-kadang godaan syaitan itu kalau kita sudah pengen bangun tahajud berat sekali, itu semua syaitan yang membunuh kita itu. Nah kadang saya jujur, kadang saya tertinggal tahajudnya. Tetapi setelah mendengar ceramah Ustaz Ayi Hidayat udah lama tahun yang lalu itu, ya Allah ya Rabb, ternyata hidup kita jauh lebih enak kok. Belum lagi kita mengaji Al-Quran. Makanya saya katakan, kalau pada one day one juz itu ibu bisa melakukannya, saya mengapresiasi luar biasa. Karena saya yakin juga punya keperluan yang lain, punya pekerjaan yang lain. Tapi kalau ibu mampu untuk menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, Allah Akbar, luar biasa. Nah, pertanyaan kita. Jadi man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi, lebih jelek daripada hari kemarin, apa? Malaum.
Kita ini digolongkan orang-orang yang terlaknat. Ya Allah, ya Rabb, naudzubillah min dzalik. Tahun ini umpamanya kita mampu mengaji. Tahun kemarin 2021 kita mengaji sampai saya contoh sampai juz. Tahun ini mana kita nggak mampu setengah juz aja nggak nyampe, itu lebih buruk. Maka dikategorikan orang-orang seperti orang-orang terlaknat, nggak baiknya. Atau ada satu lagi ungkapannya, barang siapa yang sama saja dengan yang kemarin, rugi. Nah, maka yang itu Rasulullah pernah bersabda begini, Al-Qayyis, kata Rasulullah, siapa orang cerdas itu? Siapa yang dimaksud orang pintar di dalam Islam itu siapa? Perhatikan sabda Rasulullah, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, orang pandai, orang pintar itu kata Rasulullah adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya, orang yang selalu bermuhasabah akan dirinya, orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amal-amal ibadah lagi-lagi sesuai dengan firman Allah yang tadi saya sampaikan, lima ba'dal maut, untuk sesuatu setelah kematian. Artinya kehidupan setelah kematian itu adalah yaumul akhirah. Itu orang yang cerdas, orang yang pintar. Sebaliknya apa? Al-ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang gumu, istilah kejurung. Apa kata Rasulullah? Man atba'a nafsahu hawa. Orang yang selalu ikuti dirinya dengan penuh nafsu dan amarah. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Mindset kita apa? Selalu kita berpikir positif, selalu kita mengevaluasi diri kita. Maka paling tidak 3 yang kita evaluasi dalam kesempatan ini. Pertama adalah ibadah kita, koreksi ibadah kita. Sudahkah betul ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan? Bagaimana kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat? Al-Fatihah adalah bagian rukun sholat itu sendiri. Kalau bacaan Al-Fatihahnya nggak becus, nggak benar, bagaimana diterima oleh Allah ibadah kita? Ya kan? Baik, perhatikan, membaca surah Al-Fatihah itu baik salat wajib maupun salat sunnah jangan dibedakan. Sama nadanya, sama iramanya. Jangan bertambah-tambah salat sunnah. Allah nggak begitu. Baca dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Maknai apa yang kita baca itu? Karena Allah berfirman melalui hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasatus salat. Aku bagi salat itu maksudnya adalah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu nisfai, terbagi 2. Li 'abdi wa li nafsi, untuk umatku dan untuk aku, kata Allah. Dengarkan ini. Apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawabku, Hamidani abdi, kata Allah. Hambaku telah memuji aku. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, kata hamba, kata kita ini. Apa kata Allah? Menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku dengan kata-kata Rahman dan Rahim. Kemudian apa? Maliki yaumiddin. Apa kata Allah? Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku, telah memuliakan aku. Apa artinya Bu? Bacaan sholat yang kita baca surat Al-Fatihah itu seolah kita sedang berdialog dengan Allah. Maka jangan cepat-cepat kita membacanya. Maka
dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan begini, tidak boleh imam membaca ketika Al-Fatihah itu disambung-sambungi, nggak boleh. Dan dalam arti bukan haram, bukan, tidak elok. Makanya kita sayangkan kalau dalam tarawih itu ada imam yang membaca surah Al-Fatihah cepat banget ya. Yang penting kelar dalam sekian menit. Na'udzubillah. Salat itu sedang berdialog kepada Allah. Kan kita pernah mendengar di YouTube atau membaca atau menonton Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pernah dengar itu Bu? Pernah ya? Apa artinya? Nggak ada. Apa dialognya Allah? Nggak ada dialog itu. Seolah-olah dia hanya melakukan salat itu untuk mengumpulkan kewajibannya. Ya Allah, ya Allah, tidak betul itu. Baca dengan tartil. Maka dikecilnya alhamdulillah bagus, imamnya luar biasa, di Ramadan berganti-ganti orang hafiz dari masya Allah. Bacaannya enak, kita dengarkan, kita bisa nikmati bacaan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini ibu membaca Al-Fatihah dalam sholat sunnah itu buru-buru, rubah sekarang. Jadikan tahun ini lebih baik dari kemarin. Kalau ibu membaca surah Al-Fatihah buru-buru, cepat-cepat, rukunya cepat, tidak langsung sujud. Jadi kata Rasulullah bagaikan burung yang memakan makanan, tak benar itu sholat. Salat kita ini diterima oleh Allah, lakukan. Makanya kita koreksi. Tahun ini kita koreksi. Jadikan salat tahun ini, membaca Al-Quran tahun ini, menjaga lidah kita, lisan kita dari ghibah, suka ngomongin orang, suka membuat orang sakit hati, suka apapun yang ujung-ujungnya tidak dilarang oleh Allah, tinggalkan itu semua. Boleh ya Bu? Bisa berjanji dengan diri sendiri? Alhamdulillah. Koreksi sholat kita. Yang kedua apa? Umur. Umur juga, ini bagi yang umur sudah 60 tahun. Kata seorang ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apa yang dia katakan? Kalau udah yang di atas 60 tahun, udah deh, jangan bermake up lagi. Nggak usah berpenampilan trendy lagi ke laki-laki atau perempuan. Ngapain Bu? Udah 60 tahun udah tua. Iya kan? Apa yang kita lakukan? Taqarruban ila Allah. Pikirkan bahwa perjalanan kita sudah hampir berakhir. Kenapa kata Rasulullah? Umur umat itu tidak lebih dari 60, 62, 63, paling maksimal 70. Ada pun yang lebih dari 70 tahun itu bonusnya luar biasa dari Allah. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang terbaik itu? Khairun nas, manusia yang terbaik adalah tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik, manusia yang baik adalah umurnya panjang, tetapi selalu diliputi oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Siapa manusia yang jelek? Bukan jelek rupanya, bukan jelek akhlaknya. Manusia ini tidak tergolong orang yang baik. Siapa itu? Man tala umruhu, umurnya panjang, wa su'a amaluhu, tetapi perilakunya, akhlaknya jelek. Nah, ini manusia yang tidak bagus kata Rasulullah. Nah, tekad kita tahun ini, kalau kita diberikan umur panjang, bersyukurlah. Karena bersyukur itu adalah bagian dari mensyukur nikmat Allah. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya di dalam kitab, sebuah kitab mengatakan begini, alhamdulillah adalah samanu kullu ni'matin. Membaca alhamdulillah adalah merupakan harga dari sebuah kenikmatan dari Allah. Maka ketika ibu mendapatkan nikmat apapun, ucapkan alhamdulillah, berarti kita lunas membayar apa yang Allah anugerahkan. Dan juga dengan alhamdulillah
akan menjaga nikmat itu tidak hilang. Maka kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Begitu ya. Kalau kalian bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian, umur ibu panjang, ibadah ibu juga enak, perasaan ibu kesehariannya, anak cucu sudah memberikan apa dukungan yang baik, ibu merasa bahagia. Banyak-banyak bersyukur. Bu, rezeki itu jangan ibu terjemahkan hanya berbentuk uang, harta benda, bukan. Rezeki itu luas maknanya. Ibu datang ke majlis ini itu rezeki Allah. Iya, Allah memberikan kesempatan itu rezeki Allah untuk hadir di majlis yang mulia ini. Ibu bisa salat dengan khusyuk itu rezeki Allah. Ibu mendapatkan cucu, anak cucu yang saleh-salehah itu rezeki dari Allah. Maka selalu banyak-banyak kita bersyukur. Nah, saya mengulangi tadi. Apa introspeksi yang kedua? Pertama tadi adalah ibadah kita, yang kedua adalah umur. Bu, ibu tahu nggak kapan kita akan mati? Nggak ada yang tahu. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ya? Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya kan? Sesungguhnya kematian itu yang akan menjumpai kalian. Dimanapun kalian berada, meskipun kalian bersembunyi di balik tembok yang kuat sekalipun, gak ada apa di tembok, tetap malaikat Israel akan menjemput nyawa kita. Maka kita harus introspeksi. Kalau udah kuat begini, ya saya sudah tua 62 tahun umur saya sudah berapa nih? Berpikir-pikir di kamu pada jemput saya, kita nggak tahu. Makanya tadi di dalam surah Luqman itu disebutkan la tadri nafsun madza taksibu ghadan wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Besok itu rezeki apa yang akan kita lakukan, dari yang tahu, begitu kan? Dan juga di bumi mana Allah akan mewafatkan kita, nggak ada yang tahu. Bisa jadi ibu meninggalnya di rumah, ya alhamdulillah. Tapi ada juga orang yang meninggal di jalan, di mobil. Na'udzubillah, na'udzubillah, bi ayyi abin tamu, tidak ada yang tahu. Saya punya sahabat dokter, main sama-sama. Dia dokter SPPD, penyakit dalam. Mungkin karena dia ngotot mainnya. Pas setelah game bagasan pertama 4 game itu, kupikir lapangan, bersandar, hanya dalam durasi waktu 7 menit setelah meninggal di lapangan. Ya Allah, ya Allah, teman itu. Makanya di ayyi ardin tamu, tidak tahu kapan Allah akan menjemput nyawa kita. Maka banyak-banyak berdoa seperti ini. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya kan? Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah aku ketika menghadapi sakaratil maut. Wan najata minan nar. Selamatkanlah aku ya Allah dari api neraka. Wal afwa 'inda hisab, dan maafkanlah ya Allah, ampunilah Allah ketika engkau nanti menghitung pada yaumil hisab. Doa-doa ini selalu kita panjatkan. Tadi yang pertama saya bilang, Allahumma khtim lana bil khairi was sa'adah, wakhtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ini doa. Kalau yang kedua tadi diawali dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya kan? Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah aku dalam menjalani kehidupan dalam beragama ini ya Allah. Wa afiyatan fil jasad, sehatkanlah jasadku ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, dan limpahkanlah rezeki yang penuh dengan barokah ya Allah. Ya kan?
Wa barakatan rizqi wa taubatan qabla al-maut. Berikanlah kesempatan ya Allah untuk bertobat sebelum Engkau matikan aku ya Allah. Wa rahmatan 'indal maut, dan dipenuhi rahmat ketika ini kita menghadap kepada Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ini penting, ampuni dosa-dosaku setelah kematian nanti ya Allah. Baru memasuki Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Sudah hafal semua doanya ini? Alhamdulillah. Baca ya Bu, baca itu terus. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengkoreksi kesolehan sosial kita. Kalau tadi kita muamalah dengan Allah, hablum minallah, ini secara vertikal, kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita, tetapi jangan lupa bagaimana kita bermuasyarah kepada sesama manusia. Bu, sebagai seorang muslim, tunjukkan akhlak yang terbaik untuk jati diri seorang muslim atau muslimah. Rasul katakan begini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim ghayrahu." Artinya apa? Ini pesan Rasulullah kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ketika kita bermasyarakat, berdiam dalam sebuah perumahan apapun, jadikan rumah kita, keberadaan kita menjadikan aman orang-orang di sekitar kita. Itu maksudnya. Jangan kita mengumpat, jangan kita berbuat riba, jangan kita membuat sakit hati tetangga kita, dan muliakan mereka itu. Baik yang muslim maupun non-muslim. Ya, ingat Bu, tetangga kita bukan orang Islam, hormati, saya menghormati. Tetapi jangan masukkan ranah ibadah. Allah begitu mencintai orang-orang yang selalu menghormati kepada sesama hamba Allah. Makanya Islam kalau dikatakan radikal, bohong itu. Islam intoleran, bohong itu. Gak pernah itu. Hanya buzzer-buzzer yang ngomongin begitu kan. Islam itu begitu rahmah, penuh dengan kerahiman, penuh dengan segala bentuk bagaimana kita berempati kepada sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Sesama kita mesti selalu saling berbuat Islam, saling memperbaiki, selalu mengingatkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ingat Bu ya, pertama, tekadkan niat kita. Tahun ini aku berperilaku jauh lebih bagus. Ibadahku, etos kerjaku, dan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah harus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita bermasalah. Mari kita koreksi apa ibadah kita. Tolong diperhatikan. Yang juga tadi saya lupa sampaikan apa? Lakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dua, umur. Hati-hati umur. Jangan lupa Allah tidak akan mendahulukan atau menunda apabila kematian itu sudah tiba. Wala yu'akhirallahu idza jaa ajaluha. Ajal itu sudah tiba, nggak bisa diakhirkan, nggak bisa berdua-dua, nggak bisa. Semua sesuai dengan takdir Allah. Dan yang terakhir tadi saya katakan adalah bagaimana kita meningkatkan kesolehan sosial kita. Kita adalah makhluk sosial, maka banyak-banyak kita berhubungan kepada sesama manusia dengan menunjukkan akhlakul karim, akhlakul karimah. Kita akhiri dengan membaca Sayyidul Istighfar. Masih kan ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kata-kata saya yang telah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.